Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam B2M2, belajar berbagi, memotivasi, menginspirasi. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini, penelaah dan penulis AKM, Bapak Abdul Malik MPD. Yang terhormat Ketua Nusantara Cilacap, Ibu Kasmiana Sulistiowati SPD Mat. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Matematika Nusantara Cilacap. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu peserta Diklat AKM baik dari wilayah Cilacap maupun dari luar Cilacap. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam ruang virtual, khususnya dalam materi pertama Diklat Daring Asesmen Kompetensi Minimum mengenai pengenalan AKM oleh narasumber yang pasti sudah expert dalam bidang ini. Sebelum kita mulai materi, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi ibadah pagi hari ini akan dipandu langsung oleh Bapak Sudarmanto. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penulis dan penelaah soal AKM Pusmenjar Kemdikbud Bapak Abdul Malik MPD. Yang kami hormati pengawas Dewan Pakar Matematika Nusantara Cilacap, yang kami hormati Ketua Matematika Nusantara Cilacap, Ibu Kasmiana Sulistiowati SPD Matematika, yang kami hormati pula Ketua dan rekan-rekan panitia Diklat Daring Asesmen Kompetensi Minimum Matematika Nusantara Cilacap tahun 2020, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru hebat peserta Diklat Daring Asesmen Kompetensi Minimum Matematika Nusantara Cilacap tahun 2020 yang berbahagia. Perkenankan dan mohon izin, saya Sudarmanto dari SMA Negeri 1 Delu. Moderator akan memandu acara pembahasan tentang materi yang pertama, yaitu pengenalan AKM. Sebelum kepada materi, kami sampaikan dulu bahwa materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Malik MPD. Sekilas biodata beliau: riwayat pendidikan SD Negeri Tumbulrejo, Singgahan, Tuban, lulus tahun 1990. Kemudian riwayat berikutnya, beliau bersekolah di SMA Negeri 1 Singgahan, Tuban, lulus tahun 93. Kemudian di SMA Negeri Singgahan, Tuban, lulus tahun 96. Kemudian pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2000. Kemudian S2 di pendidikan matematika Universitas Surabaya, lulus tahun 2004. Riwayat pekerjaan ada 8 yang tercatat di kami, di panitia. Dan yang terakhir, selain sebagai dosen di Malang, saat ini beliau, dalam catatan kami saat ini, beliau adalah guru SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian prestasi beliau adalah juara di berbagai lomba dan membimbing berbagai kegiatan siswa. Dalam catatan kami setidaknya ada 37 prestasi siswa hasil dari pembimbingan beliau ini.
Kemudian keahlian beliau ini selain sebagai guru tentu saja beliau adalah pemateri di berbagai kegiatan ilmiah, kemudian buku. Dalam catatan kami lebih dari 30 keahlian beliau dalam hal ini. Dan yang terakhir beliau ini adalah penulis AKM di Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud. Demikian sedikit biodata beliau, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya kita simak pemaparan materi tentang AKM kepada beliau Bapak Abdul Malik MPD di Sirak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk 5 menit sampai 15 menit pertama kita interaktif, jadi mungkin nggak perlu di-mute ya. Kecuali kalau di rumahnya ada lagi sedang ada penggergajian, Barang gawe. ada kereta lewat, nah, ada suara sapi, suara ayam, nah itu nggak apa-apa di-mute ya. Untuk yang mungkin silakan bisa nyalakan, kita tanya jawab. Nggak tahu nanti dinilai sama panitia apa enggak ini pertanyaan saya ini. Ada nilai keaktifan apa enggak nanti. Nah, jadi bisa menjawab ya para peserta. Yang pertama ini tadi kan sudah disampaikan AKM oleh Pak Fatur sama Pak Budi. Kepala Dinas. Kira-kira sudah paham apa belum ya Bapak Ibu para peserta ini tentang AKM ya? Gitu nanti yang ini panelisnya menjawab, nggak apa-apa panelisnya yang jawab. Peserta juga bisa. Mangga Pak, dilanjut. Ya, oke. Bapak Ibu, tadi kan saya bertanya Nusantara dan Bapak Kepala Dinas sudah paham. Berarti saya nggak jadi ngisi materi gitu, buka seminar kan kalau sudah paham. Di chat banyak yang jawab belum paham itu, Pak. Oh, ya paham. Kalau sudah kan nggak perlu. Nah, terkait numerasi, saya mau beri ilustrasi di awal bahwa anak didik kita termasuk kita numerasinya itu kurang bagus, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Ini buktinya di sini kita coba sih lah tim panelis menjadi sampel dari para peserta, apakah memang bisa menjawab. Kemarin sudah apa belum ya yang panelis menjawab soal ini kemarin? Belum. Jawabnya maksimal 5 detik. Bapak Ibu panelis, mungkin kemarin kita sudah sampai latihan soal ini apa enggak ya waktu tes feedback kemarin? Belum kayaknya loh. Oh belum. Kira-kira kalau disuruh jawab ini dalam waktu 5 detik selesai apa enggak Bapak Ibu? Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Enggak boleh kalkulator. Ya. Mungkin yang bisa menjawab Bapak Ibu panelis mewakili peserta enggak apa-apa, yang bisa jawab berapa ya jawabannya? Saya termasuk yang tidak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Oke, mungkin yang nomor berikutnya yang gampang dulu. Nah, ini Bapak, ini gampang, nggak boleh kalkulator ya. Oh, boleh kalkulator. 1 detik saja atau 5 detik lah maksimal. 12.25, Pak. Alhamdulillah, karena ini kan guru-guru matematika. Apal ya, faktor. Enggak, kalau sudah tahu triknya insya Allah enggak, Pak Darmanto. Kalau 95 kuadrat berapa, Pak? Kalau 95 kuadrat? 9, 10, 25. Alhamdulillah, guru matematika. Oke, sekarang saya ganti soalnya. Enggak bisa, Pak. Oh, belum bisa. Ini mewakili peserta, paling sama aja peserta. Kecuali peserta yang mau menjawab right hand, tapi tak pakai cara, bukan pakai kalkulator. Karena kalkulator tidak sanggup 1 detik ini ya kan. Nah, ini caranya tinggal jumlah Bapak 150 ditambah 149, jawabannya 299. Ada ratusan trik ya nanti. Yang ini Bapak, kalau ini 1 detik bener ini sudah bisa ini paling guru matematika. Fasit, Pak. Dan berapa Pak?
Ini apa? Ini ya 900. Pas 900 9.000. ya. Caranya 900 apa 9.000? 9.000 ya? Caranya gimana, Pak? 36 dibagi 4. Ya, terus kasih 02, jadi 900, Pak. 900 ya. Mantap. Oke, yang ini Pak, 1 detik juga ini. Yang ini ketemunya berapa? Kalkulator ini. Nggak perlu karena Oh, nggak perlu ya? separuhnya 46 kan separuhnya 23 23 23. Lalu dijumlahkan jadi 69 69 69 kasih 01. Oh iya. 1/2-nya. Lalu saya langsung yang soal cerita saja yang mulai mengarah ke AKM. Nah, ini kan hanya main-main dulu, Pak. Nah, ini seperti ini. Mungkin pesertanya bisa menyimak, cara cepatnya juga boleh. Inilah untuk menunjukkan bahwa anak didik kita, termasuk kita, numerasinya kurang. Pada suatu hari, bendahara sekolah akan membagikan bantuan dana sekolah kepada 37 siswa. Jika masing-masing siswa memperoleh bantuan sebesar 390.000, maka jumlah uang yang dikeluarkan bendahara tersebut adalah berapa, Bapak Ibu? Caranya harusnya gimana nih? Caranya saja. Hasilnya Bapak Ibu menghitungnya gimana? 390.000 dikalikan 37. 37, Pak. 37 kali 390.000. Nah, sekarang caranya belum ketemu ya, Pak ya? Belum. Oh, belum. Caranya adalah kalau ada perkalian dua angka di tengahnya itu adalah angka 38 ya berarti ini ya. Itu adalah tengahnya kuadrat dikurangi 1. Jadi jawabannya 1443. Lalu dikasih 0 sebanyak 4. Kapan-kapan aja ya yang ini caranya. Iya. Yang penting Iya. Mantap. saya hanya mengecek apakah peserta itu sudah bisa menghitung yang seperti ini gitu loh. Yang cerita tak cariin cerita. Jangan-jangan sudah pintar-pintar nggak perlu saya ajari yang muluk-muluk. Nih, Pak Puguh sedang membuat jadwal pertandingan karena suatu saat kita ada kelas meeting ini ya, kelas meeting kelas ini. Pertandingan sepak bola antar kelas dalam rangka kelas meeting. Jumlah kelasnya sebanyak 12 kelas, Bapak Ibu. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Pada kelas meeting tersebut akan memperebutkan juara 1, 2, 3. Nah, berapa banyak seluruh pertandingan Bapak Ibu? Berapa? 12. Caranya gimana, Pak? Pertandingan penyisian 6 kali ya? Terus? 6 kali, 3 kali, 2 kali, terus 1 kali. Kalau misalnya timnya 39, berapa pertandingannya, Pak? 39 ya tinggal dibagi-bagi-bagi gitu. Nggak bisa 1 detik, Pak ya? Oh, belum. Ini dengan Pak siapa? Ini dengan Pak Basit ya? Basit, yang ya, jawab tadi betul. Pak Basit ya? Iya. Oh iya. Kalau 39 nggak bisa 1 detik, Pak ya? Belum bisa. Oh, ini Pak ya. Nah, inilah bentuk bahwa jangankan murid kita Iya. masyarakat, kita sendiri ketika di dalam bermasyarakat, ini kan ketika mau membuat proposal ya, misalnya bayar wasit 12 tadi kata Pak Basit tadi 12 pertandingan. Kalau 39 tim itu kan sebenarnya kalau harus ngitung kayak Pak Basit atau bahkan yang lainnya yang malah nggak mikir lama kan. Nah, padahal Pak sebenarnya rumusnya N. Jadi kalau ada 39 tim ya ada 39 pertandingan, Pak. Iya. Kalau timnya 17 berarti 17 pertandingan. Nanti ketika membuat proposal wasitnya berapa kalikan jumlah pertandingan. Dari situ akan ketahuan bahwa nanti kalau misalnya 17 pertandingan akan kita buat berapa hari. Oh, kalau dibuat 3 hari maka masing-masing 6, 6, 5. Oh, gitu, ini ya? masih skala ini masih skala kelas meeting. Ya. Kalau nanti anak kita lulus jadi panitia Liga Inggris, ya, kan harus bikin cepat. Nah, ini ternyata kita belum menyiapkan anak-anak didik kita dalam hidup bermasyarakat, apalagi dalam hal numerasi.
Nah, lanjut. Ini ya tinggal sekitar 2 nomor yang cerita saja, yang cerita. Yang ini nggak usah dihitung. Nomor 19 sama 20. Nah, kebetulan saya pernah jualan galon Bapak Ibu dulu. Air galon. Pak Andi membeli beberapa air galon untuk dijual kembali. Dia membeli 14 galon isi ulang dengan harga 3.000 dan 14 galon Cleo dengan harga 17.000 per galon. Berapa ya uang yang dibayarkan Pak Andi? Nah, saya sering sekali pulaan seperti ini. Berapa? 280.000 bukan? Acaranya bagaimana Pak Basit? Itu tinggal ditambah harga galon, isi ulang dengan Cleo-nya 20.000 kalikan 14 gitu apa? Betul, numerasinya Pak Basit mantap ini. Enggak. Kadang-kadang penjual galon Kadang-kadang. itu salah ngitung Pak. Oh gitu. Berkali-kali saya ketika kulaan penjual galonnya itu keliru ngitung, dia misalnya tinggal 260.000. Kalau saya diem saja, saya untung Pak Basit. Gitu ya. Sering sekali itu. Nah, siapa tahu anak didik kita nanti ada yang jadi penjual galon. Amin. skala besar maka tingkatnya nasional kan gitu. Gurunya jadi reseller aja. Ini kan satu contoh ini. Padahal angka-angka yang seperti ini sering kita temui. Ini misalnya dia kalau kontraktor suatu bangunan, bahkan seorang kepala sekolah ketika mengecek bendara menghitung gini, ngapain pakai kalkulator kan Pak Basit? Iya. Harusnya 5 detik selesai. Yang dilakukan penjual galon tadi, mungkin anak kita juga, bahkan yang di sini juga 14 kali 3, 14 kali 17. Akhirnya dia pakai kertas atau kalkulator. Ya kalau kita punya kalkulator, kadang-kadang nggak bawa. Maka cara yang kita lakukan adalah dengan sistem asosiatif tadi. Oke, terakhir untuk pemanasan. Burani sedang berbelanja di suatu minimarket namanya Bravo misalnya. Dia membeli 39 dus aqua gelas untuk persiapan pentas nih. Nah, ini mau beli 39 dus. Jika harga aqua gelas adalah 25.000 per dus, maka berapa yang harus dibayar Burani? 975.000 ya? Wih, cepat sekali Pak Basit ini. Mudah-mudahan anak kita semuanya seperti Pak Basit ini dan semua peserta yang di sini. Gimana Pak hitungannya Pak? 40 dikalikan 25.000. Betul, 1 juta dikurangi 25. Kurangi 25.000. Karena dibagi 4. Mungkin bagi beberapa anak kita atau guru, Pak 39 kan nggak bisa dibagi 4. Maka pinjem 40 atau bisa juga pinjem 36. Berarti kalau 39 bisa aja 36 ditambah di 3. Sebenarnya ini saya mau ngetesnya ke peserta. Kalau panitianya sudah pinter-pinternya ya. Pesertanya lebih pinter Pak, tenang saja. Oke. Ini ilustrasi awal karena saya mau ganti ke materi tentang AKM. Oke, baik, Bapak Ibu peserta, saya menyimpulkan secara umum tentang AKM munculnya ini adalah bahwa kita sangat jelek sekali dalam hal numerasi dan literasi. Saya beri contoh kemarin misalnya, atau yang tadi juga, itu ketika membuat jadwal pertandingan sepak bola saja yang harusnya cukup 1 detik menghitung jumlah pertandingannya, itu menjadi bermenit-menit. Termasuk ini maaf bagi yang beragama Muslim, ketika menghitung bab warisan itu ternyata anak kita itu tidak ada yang bisa. Setelah lulus ternyata guru-gurunya juga tidak bisa. Nah, guru matematika itu bisa ngitung tapi tidak tahu ilmunya warisan. Demikian juga guru agama tahu ilmunya pembagian warisan tapi tidak bisa ngitung warisan tersebut. Akhirnya anak kita yang jadi korban. Sampai lulus nggak paham apa-apa. Nah, ini hanya saya simpulkan dari kecakapan hidup abad 21. Kemudian, pengertian AKM nggak saya baca, pasti ngantuk kalau saya baca. Intinya adalah bernalar dengan bahasa atau literasi membaca, dan bernalar menggunakan matematika, numerasi. Ini AKM. Saya hanya menggarisbawahi, banyak sekali sekarang ini literatur termasuk buku-buku yang ngawur. Di mana AKM katanya muncul literasi sains, padahal sudah disampaikan oleh Pak Fatur nggak ada itu di AKM. Maka
saya langsung dengan semangatnya ingin meluruskan ini dengan membuat buku saya yang hanya ada literasi membaca dan literasi Numerik. numerik, sehingga saya bikin dalam waktu 3 bulan ini saya membuat buku 12 buku Pak, 12 buku dalam waktu 3 bulan, 1 bulan 4 buku, yaitu SD, SMP, SMA numerasi, kemudian yang gabungan dengan literasi, kemudian buku gurunya, agar semuanya nggak salah langkah. Kemudian ini ada jenis, saya punya ratusan file tentang AKM. Bapak Ibu juga bisa mendownload file-file AKM tersebut. Dan setelah membaca file tersebut, itu ternyata tambah pusing. Karena file-filenya ada yang kontradiksi. Sebagai contoh, AKM nasional di satu file berbunyi dilaksanakan di kelas 5, 8, 11. Di file yang lain berbunyi 4, 8, 11. Bagi orang tua atau guru SD yang anaknya juga SD, ini bingung, AKM-nya kelas 4 apa 5? Nah, maka file-file itu kenapa selama ini termasuk Pusmenjar belum mensosialisasi, karena mungkin akan ada perubahan-perubahan khawatirnya. Ketika mereka belum mensosialisasi, padahal kita juga dikejar target bahwa bulan Maret sudah dilaksanakan AKM nasional, terutama yang SMP dan SMA. Nah, file-file itu sebenarnya perubahan-perubahan, misalnya pada awalnya SD akan dilaksanakan di kelas 4 SD bulan Maret. Karena kemudian perubahan kebijakan menjadi Agustus, maka anak kelas 4 itu sekarang sudah menjadi kelas 5 di semester 1. Maka yang terupdate adalah rencana AKM dilaksanakan di kelas 5, 8, 11. Selanjutnya ada AKM kelas. AKM kelas nanti saat nanti yang menyiapkan adalah guru masing-masing, yaitu kelas 2 sampai kelas 12. Semua mapel sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau AKM nasional, ada yang bertanya, yang keluar nanti di AKM nasional ini pelajaran apa? Tidak pelajaran, tapi literasi dan numerasi. Di mana di dalam numerasi itu gampangannya saya itu bilangnya ngitung, gitu aja, ngitung. Apakah ngitung itu pelajaran matematika saja? Tidak. Tadi sudah kita sebut olahraga ada ngitung, agama ada ngitung, kemudian ekonomi ada ngitung. Nah, maka tidak berdasarkan mapel, tapi literasi dan numerasi. Dan yang terakhir adalah AKM sertifikasi masih wacana untuk kelas 12. Bentuk yang disampaikan oleh Bapak-bapak yang pertama tadi betul, ada 5. Maka ini yang harus kita siapkan. Nanti setelah kita selesai pelatihan, diharapkan Bapak Ibu membuat soal, sudah bisa membuat soal dengan 5 bentuk soal ini. Jika UNAS yang terakhir, ini biasanya kalau tatap muka saya bisa komunikatif ini ya. Kalau UN terakhir, itu kan hanya pilihan ganda dan isian singkat. Nanti AKM ada mencocokkan pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan uraian. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan soal seperti itu. Nanti contoh-contohnya akan lebih detail saya sampaikan. Hari ini kita tidak membahas literasi. Kita khusus numerasi, ini guru matematika. Tapi saya kemarin bersama tim membuat soal atau membuat buku yang lengkap antara literasi dan numerasi. Numerasi saja juga ada. Numerasi, kemampuan berpikir, dan seterusnya Bapak Ibu sudah bisa membaca. Apalagi nanti yang di sini katanya mendapatkan buku, maka di dalam buku saya di halaman depan, itu sudah memuat arti AKM, definisi numerasi, definisi literasi. Bapak Ibu nggak usah cari di internet, sudah ada di halaman depan buku saya. Kemudian bentuk soalnya tadi apa saja, kontennya apa saja, termasuk yang akan saya sebutkan di sini, itu sudah ada di buku halaman depan. Jenis soal di AKM ada soal tunggal, ada soal grup. Soal tunggalnya cuma sedikit, yang seperti UNAS itu, yaitu satu soal, satu stimulus, satu soal. Sedangkan ada soal grup, ini bawahnya nanti, maka Bapak Ibu nanti latihannya atau di sini targetnya adalah membuat soal grup.
Di mana Bapak Ibu peserta di sini membuat satu stimulus, tapi nggak tahu tagihannya, nanti 2 stimulus paling. Di mana satu stimulus itu akan diberikan 3 soal yang terkait stimulus itu. Jadi satu wacana, mungkin cerita panjang, lalu akan ada 3 pertanyaan. Itu baru satu stimulus. Konten numerasi, kita semua guru matematika yang di sini nanti kita membuat numerasi. Konten atau domainnya bilangan, geometri, data, aljabar. Kalau secara singkat yang guru SMA akan tahu bahwa nggak ada kalkulus, berarti kalkulus nggak keluar. Limit, turunan, integral nggak keluar di dalam AKM nasional. Kalau pertanyaannya apakah berarti nggak perlu diajar? Tetap diajar, KIKD itu harus dihabiskan. Nanti dikeluarkan di AKM kelas. AKM kan minimum, jadi AKM nasional itu yang dikeluarkan adalah bilangan, geometri, data, aljabar. Bilangan itu seperti bilangan cacah, bilangan negatif, pecahan. Geometri itu ada bangun datar, ada bangun ruang, mulai dari luas, volume, keliling, dan lain sebagainya. Data ada statistik, kemudian juga peluang. Kemudian aljabar ada sistem persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel ada. Kalau di SD pola, gambar, nanti SMP pola, bilangan, di SMA nanti barisan, aritmatika, geometri, ini masuk aljabar. Kemudian rasio, prosentase, masuk aljabar. Aljabar agak banyak memang. Kalau data itu peluang dan statistika. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas membuat 2 stimulus, satu mungkin bilangan, 1 data, atau 1 geometri, 1 aljabar. Ini di awal. Kemudian yang namanya soal AKM tetap ada L1. L1. Jadi tidak semua soal itu adalah soal hot di AKM. Hot itu L3. Saya nggak tahu tadi yang disampaikan pertama-tama tadi apakah minta soal hot semua, itu harusnya kurang. Cuma mayoritas yang di soal AKM nanti ada banyakan adalah L2 dan L3. Di mana L1 ini adalah C1, C2, tetap ada sedikit. L2 ini terdiri dari C3, banyak. Kemudian L3 ini adalah C4, C5, C6, soal hot. Ini banyak. Jadi L2 dan L3 ini dibanyain. Cuma L1 tetap ada. Konteks numerasi. Ada personal, sosbud, scientific intra, scientific extra. Bapak Ibu peserta nanti membuat soal milih. Ketika nanti jenengan membuat soal aljabar, sistem persamaan linear 2 variabel, yang pakai yang sosbud boleh, pakai personal boleh, dan seterusnya. Secara singkat, personal itu adalah terkait dengan seseorang, individu, atau organisasi. Misalnya, Pak Andi akan begini-begini, maka soal itu terkait dengan personal bentuknya. Sosbud itu misalnya pasar, ya, sosial budaya yang ada di sini, misalnya tempat wisata. Scientific intra itu terkait dengan sains yang ke arah matematika. Sedangkan kalau scientific extra ke arah bidang sains seperti biologi, fisika, kimia, kedokteran, teknologi, dan kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di soal AKM akan muncul scientific extra juga, berarti ada kaitannya soalnya terkait dengan entah fisika, biologi, kimia, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu di sini kan memilih 2 di antara ini, misalnya scientific extra, misalnya saya di buku nanti akan saya tampilkan tentang misalnya kecepatan, di mana V sama dengan S per T. Itu ada di dalam soal numerasi. Nanti lebih jelasnya ada di contoh. Oke, saya stop screen di sini karena akan buka contoh yang langsung saja di PDF.
Mungkin Bapak Ibu host atau panelis, apakah PDF saya sudah muncul? Muncul, Pak. Ini mulai inti soal nanti tugas Bapak Ibu peserta di sini. Contoh pertama saya adalah personal, di mana saya mengambil domain. Domain itu adalah konten aljabar, materi rasio. Tadi aljabar kan bisa rasio, bisa persentase, tergantung jenjang sekolah ini karena audenya ada SD, SMP, SMA ya. Rasio, persentase ada di SMP. Nanti kalau sempat saya tayangkan semua buku SD, SMP, dan SMA sehingga agak jelas. Kalau di SMA aljabar bisa saja persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, barisan aritmatika, barisan geometri. Nah ini saya ambilkan yang SMP. Dan kebetulan untuk SMP dan SMA, rasio dan persentase itu di SMP dan SMA muncul dengan kompleksitas yang berbeda. Ini Bapak Ibu diperhatikan contoh soal AKM. Ada, jangan nanti membuat judul stimulus, ini namanya stimulus atau wacana. Saya membuat roti tawar, lalu di sini ada gambar. Kadang ada gambar, kadang ada tabel. Kalau judulnya roti tawar, ya bikin roti tawar. Jangan bikin misalnya gambar sapi, nggak cocok. Nah. Di sini kemudian ada, maaf, kecepatan, ada wacana, roti adalah salah satu makanan khas dan lain sebagainya. Usahakan wacana di sini itu mengandung pengetahuan atau informasi yang penting. Misalnya salah satunya ini adalah bahwa roti tawar di sini adalah menjadi menu sarapan wajib bagi orang-orang di luar negeri. Nanti Bapak Ibu peserta ketika kesulitan membuatkan kata-kata atau kalimat di dalam stimulus, Bapak Ibu boleh cari di Google, lalu copy paste. Copy paste itu kadang lebih bagus daripada membuat sendiri. Seperti ini contohnya. Ini asli dari internet, di mana komposisi pembuatan roti tawar untuk satu loyang itu 300 gram tepung roti, 1,5 sendok makan. Ini asli. Semakin ini fakta, makin bagus. Meskipun itu adalah copy paste dari internet. Kemudian disinilah letak literasi dan numerasi siswa. Ketika siswa membaca teks sekian banyak, nanti dia akan mengerjakan soal. Kalau dia literasinya bagus, dia nggak akan naik lagi karena dia sudah mengingat info yang di atas. Tapi kalau dia literasinya kurang bagus, lupa lihat lagi info di atas. Kita lihat tadi saya bilang ada satu stimulus, akan ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, nanti di bawah adalah pertanyaan ketiga. Inilah tugas Bapak Ibu membuat satu stimulus 3 pertanyaan. Kalau 2 stimulus berarti nanti jadi 6 pertanyaan. Di mana setiap satu stimulus pertanyaan 3 pertanyaan ini harus ada PG kompleks. Karena PG kompleks itu keluarnya yang SMA 60%. Jadi hampir semua soal 60 PG kompleks, pilihan ganda kompleks. Dalam stimulus nanti ada 1 PG kompleks, boleh 2 PG kompleks. PG kompleks apa itu nanti kalau belum jelas akan saya baca pelan-pelan satu persatu. Di awal saya sampaikan tugas Bapak Ibu adalah membuat stimulus, lalu ada 3 pertanyaan seperti ini. Nah, saya baca nomor 1. Bu Olive memotong 1 loyang. Nah, Bu Olive inilah yang menunjukkan bahwa ini soal ini personal. Maaf Pak Malik, Ya, bisa diperbesar zoom, apa itu? ya diperbesar tampilannya. Jadi, ya, yang Zoom in. Nah itu. kurang lagi. Oke, sekali lagi coba. Nah ya. Sip. Ya. Ya, oke. Baik, stimulusnya saya tengok sebentar. Stimulusnya di sini ketika membuat roti tawar 1 loyang, dan ini resep asli Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan. Memang 300 gram tepung roti, 1,5 sendok makan,
180 gram tepung gandum, dan seterusnya. Setelah mereka membaca wacana di atas, maka dia akan membuat soal. Yang pertama saya buat PG. Ini L1, tetap ada L1, tapi jangan terlalu banyak. Bu Oli berencana memotong satu loyang roti tawar menjadi 7 potong. Jika dia ingin membuat roti tawar sebanyak 42 potong, maka banyak gula yang diperlukan berapa? Maka anak akan melihat teks di atas tadi. Tapi kalau dia numerasi atau literasinya kuat, dia mengingat bahwa kalau membuat 42 potong berarti dia akan membuat 42 bagi 7, yaitu 6 loyang. Di mana di atas tadi satu loyang 1,5 sendok makan gula. Berarti 6 kali 1,5 yaitu 9 sendok. Bagi anak yang literasinya kurang, dia boleh nengok lagi soal di atas. Cuma nanti kalau di Pusminjar aplikasi siapnya sudah keren, maka di sana nanti akan ada 2 jendela. Jendela stimulus sendiri, jendela soal sendiri. Artinya stimulusnya akan tampil di situ, yang bawahnya soalnya digeser-geser, maka stimulusnya tidak berubah bisa. Sehingga misalnya info ini nggak bergeser. Soalnya ya geser stimulusnya. Nah, karena ini nggak pakai aplikasi yang ada di Pusminjar yang sudah bagus itu. Soal nomor 1. Setiap stimulus harus ada PG kompleksnya. Pilihan ganda kompleks. Ini sudah mulai L2. Jika Bu Olip akan memotong satu loyang roti tawar menjadi 6 potong, dan dia ingin membuat roti tawar sebanyak 30 potong, maka pernyataan berikut yang benar adalah, sekilas memang ini bikin kesel siswa, termasuk bikin kesel guru. Karena membuat soal seperti ini agak capek. Ya mungkin Bu Kasmiana yang juga mengalami kalau sudah kena PG kompleks repot. PG kompleks itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 pernyataan. Saya ulangi, PG kompleks ada bisa 3 pernyataan, 4 pernyataan, 5 pernyataan, atau 6, pokoknya minimal 3. Yang tadi PG saja, pilihan ganda, untuk SD kelas 5, 4 ABCD. Sedangkan untuk SMP 4 juga ABCD, pasti 4, seperti biasanya. SMA 5 yang kelas 11. Kalau PG seperti biasanya Bapak Ibu. Ini contoh saya yang SMA sampai E. Tapi kalau SD sama SMA yang kelas 5 dan kelas 8 berarti ABCD, itu PG ya. Sekarang yang PG kompleks ini nggak harus 5 Bapak Ibu. Meskipun SMA bikin 3 nggak apa-apa. 4 juga boleh, 5 juga boleh. Di mana jawaban yang benar harus lebih dari 1. Nggak boleh 1. Kalau 1 nanti namanya PG saja. Kita baca pertanyaan. Jika Bu Olip akan memotong satu loyang roti tawar menjadi 6 potong, dan dia ingin membuat roti tawar sebanyak 20 potong, pernyataan yang benar mana? Maka siswa akan berpikir bahwa 30 potong dibagi 6 potong adalah 5 loyang. Oke, 5 loyang. Setelah tahu 5 loyang, dia akan melihat ke atas, tepung rotinya dibutuhkan berapa tadi? Ternyata 300 gram. 300 gram kali 5, 1500 benar. Maka dia nanti mencentang kotak di sebelah kirinya. Nah, ini yang bikin kesel siswa. Biasanya kalau sudah benar, kalau pilihan ganda kan selesai. Bisa next nomor berikutnya. Tapi, karena ini PG kompleks, dia harus memikirkan pernyataan 2. Dibaca lagi. Gula yang diperlukan 45 sendok makan. Dihitung ternyata salah. Jangan dicentang. Setelah itu, baca lagi pernyataan 3. Tepung gandum yang diperlukan 900 gram. Tadi 5 loyang, ternyata tepung gandumnya 180. Berarti 900 gram, benar dicentang. Susu yang diperlukan 90 sendok makan, salah. Jangan dicentang, akhirnya benar. Maka ada 3 pernyataan yang benar.
Maka itu guru di sini peserta nanti kalau buat pilihan jumlah kompleks boleh 3 pernyataan, 4 pernyataan, 5 pernyataan. Kalau 3 pernyataan maka yang benar 2. Kalau 4 pernyataan yang benar bisa 2, bisa 3. Kalau 5 pernyataan seperti ini boleh 2, boleh 3 yang benar, boleh 4 yang benar. Yang penting jangan 1 dan jangan 5. Kesemuanya. Nah, pertanyaan ketiga tentang roti tawar adalah saya buat mencocokkan. Berdasar wacana di atas, pasangkan pernyataan dan jawaban berikut ini yang sesuai. Banyak tepung roti untuk 8 loyang. Misalnya ini jawabannya 2.400. Anak menghubungkan lingkaran yang atas ini ke 2.400 yang bawah ini dengan garis. Tapi kalau nanti di Pushmanager atau aplikasi siap, anak tinggal klik, sini klik, otomatis menghubungkan sendiri garisnya, hanya klik. Nah, untuk keperluan di sekolah, Bapak Ibu kalau belum punya aplikasi, mungkin sudah memulai ulangan harian, penilaian harian, kemudian akhir semester, atau penilaian juga akhir tahun, sudah mulai membuat soal latihan seperti ini. Ada PG kompleks, ada menjodohkan, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan contoh 2. Stimulusnya ganti. Terkait dengan sosial budaya. Domainnya masih aljabar ini. Nanti yang di bawah enggak aljabar, ini kebetulan aljabar. Tapi ganti konteks sosial budaya. Yaitu materi prosentase. Bisa di SMP, bisa di SMA yang saya tahu prosentase. Ini nanti dari judulnya tempat wisata. Bapak Ibu bikin judul stimulus. Lalu ada gambar yang nyambung dengan stimulus. Nah, ini tempat wisata salah satunya adalah air terjun. Bapak Ibu membuat teks seperti ini. Ini contoh teks yang tidak ada di internet, saya ngarang sendiri. Kalimatnya saya buat sendiri. Bapak Ibu boleh ngarang sendiri seperti ini dengan syarat logis. Contoh seperti ini di dalam tabel. Kolam renang ini pendapatannya 1 bulan 45 juta, kebun 72 juta, pantai 178 juta. Jangan sampai bikin misalnya tempat wisata kolam renang 1 bulan pendapatannya 100.000, nggak logis, tutup aja itu namanya kolam renang, nggak laku. Dipakai membayar pegawaiannya aja nggak cukup. Nah, kalau membuat ngarang soal yang logis, nah ini kira-kira logis. Biasanya pantai lebih banyak pendapatannya daripada kolam misalnya ini. Setelah saya membuat teks sendiri seperti ini, termasuk ini pendapatannya dari kolam renang itu ada tiket, ada penjualan souvenir, dan parkir. Ini juga ngarang sendiri, yang penting agak logis. Setelah saya tanya-tanya adalah tiket itu lebih banyak daripada parkir. Masuk ke 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Ternyata saya membuat 1 PG, nomor 2 PG kompleks, nomor 3 PG kompleks lagi. Saya bilang tadi PG kompleks selalu ada. Kadang 1, kadang 2. Nah, seperti ini. Berdasarkan informasi pada wacana di atas, selisih pemasukan tiket anak hitung. Setelah hitung seperti biasa, jawabannya B, selesai. Ini pilihan ganda, nggak ada masalah karena sudah terbiasa. Anak-anak yang belum terbiasa adalah PG kompleks. Dia menghitung yang pernyataan 1, kalau salah jangan dicentang. Pernyataan 2 benar dicentang. Pernyataan 3 benar dicentang. 4 benar dicentang, 5 salah jangan dicentang. Ternyata yang benar ada 3. Seperti yang saya bilang tadi, PG kompleks yang benar tidak boleh 1. Harus lebih dari 1. Dan jangan semuanya. Berarti kalau 5 pernyataan yang benar kira-kira ya 2 pernyataan, 3 pernyataan, atau 4. Ini kalau tatap muka sudah saya tanyakan gimana, paham apa belum, boleh ditanya. Ya. Tapi karena ini lanjut dulu. PG kompleks yang reasoning. Di sini saya memberi, ini reasoning itu L3. Di sini ada tambahan informasi sehingga anak-anak nalarnya lebih tinggi. Yang disebut Pak Fatur tadi soal hot. Nah, mikirnya tambah lagi dia, nalarnya lebih tinggi.
Pengelola masing-masing tempat wisata sedang menghitung biaya pengeluaran. Salah satu pengeluarannya nanti gaji karyawan, di mana gaji karyawan itu 40% dari pemasukan. Lalu diberikan 5 pernyataan, ngitung lagi siswanya. Kalau nomor yang pernyataan pertama benar, centang. 2 salah, jangan dicentang, dan seterusnya. Kebetulan ini saya membuat 5 pernyataan semua, tapi saya ulangi, boleh 3 pernyataan minimal. Contoh 3, scientific intra. Tadi sudah sebut, sekarang scientific intra, yang ke arah matematika. Nah, ini kontennya sekarang geometri. Nah, siapa tahu Bapak Ibu akan geometri, bangun datar, bangun ruang, di SD ada, SMP ada, SMA ada, nanti masing-masing sesuai geometri, sesuai dengan materinya di masing-masing jenjang. Ini ada di SMA, ruang tamu. Seorang tukang sedang merenovasi sebuah ruang tamu minimalis. Ruang tersebut berbentuk kubus. Tukang tersebut memasang sebuah lampu di tengah atap. Nah, ada cerita seperti ini. Ini bagi yang guru SMA sudah paham, ini adalah materi dimensi 3 di kelas SMA. Bapak Ibu yang SD sabar, nanti tak tunjukkan yang SD. Yang SMP juga bisa sabar. Karena nggak bisa saya ngomong bareng-bareng, karena ini pesertanya dari 3 jenjang. Nah, dari satu stimulus itu Bapak Ibu membuat 3 pertanyaan. 1, saya menjodohkan. 2, PG kompleks. 3, uraian. Nah, sekarang ada uraiannya. Saya ulangi lagi dari cerita ini, yang soal 3 ini, yaitu tentang ruangan. Yang menjodohkan kayak tadi, siswa akan klik di sini, jawabannya klik di kanan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu masih menggunakan paper, ya dihubungkan dengan garis biasa. Selama aplikasinya belum siap untuk di sekolah masing-masing. PG kompleks seperti tadi, dicentang yang benar. Ini kebetulan, nah ini contoh saya yang tidak 5 pernyataan, boleh 4 pernyataan. Bapak Ibu peserta ketika ini 4 pernyataan, maka yang benar kalau enggak 2, 3. Saya tekankan lagi enggak boleh 1. Nah, setiap soal ada PG kompleksnya. Setiap stimulus. Nah, sekarang nomor 3 ini uraian. Di sini jawabannya uraian berupa kalimat. Nanti akan ada pertanyaan, apakah kabel yang dibeli tukang tersebut cukup? Kalau cukup, berikan alasanmu. Kalau tidak cukup, berikan alasanmu. Di sini nanti siswa mikir tinggi, maka di sini L3. Dan hal ini saya larikan kepada kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang ada di sini, baik peserta maupun panelis, ketika beli kabel seperti ini di rumah, meskipun jenengan bukan tukang, kadang-kadang beli kabel, itu ngitungnya kadang ada yang sedikit ngawur. Sehingga kalau beli kabelnya kurang, itu harus balik ke toko lagi. Akibatnya biaya bensin bertambah. Lalu kabelnya kalau kurang terus beli lagi, itu disambung itu jelek. Akhirnya disolasi, kadang-kadang gitu, itu jelek. Yang dilakukan Bapak Ibu yang di rumah kalau beli kabel, setahu saya termasuk tukang, adalah yang dilakukan adalah hal yang umum, yaitu adalah beli kabelnya dilebihin. Karena males ngitung, akhirnya beli kabelnya dilebihin, akhirnya beli 10 meter. Akhirnya ada kabel tersisa yang kebuang di rumah. Nah, karena Bapak Ibunya numerasinya jelek. Maaf, terutama Bapak-Bapak ini. Beli kabel, apalagi anak kita, suruh ngitung berapa panjang kabelnya, nggak mau. Padahal di situ tadi, ketemunya sebenarnya 2,5 meter ditambah setengahnya 5/2. Yaitu 3,5 meter. Sehingga total yang diperlukan kabelnya adalah 6 meter. Kalau Bapak yang membeli kabel 10 meter, maka akan ada sekitar 4 meter yang kebuang. Akhirnya dikumpulkan di gudang. Biasanya istrinya marah-marah, beli kabel nggak iso ngitung. Beli kabel kok banyak sekali gini buang. Akhirnya bapaknya dimarahi, istrinya marah balik. Lah kamu sendiri nggak mau ngitung. Suruh ngitung nggak mau, akhirnya beli kabel. Akhirnya terjadi perkelahian antara suami dan istri gara-gara hitung kabel. Nah, itulah salah satu numerasi. Akibat numerasi yang kurang bagus. Nah, contoh yang 4, scientific extra. Tadi sudah 3 konteks, yaitu personal,
Bu Oli tadi, sosbud tentang wisata, lalu scientific intra, arahnya ke bangun, ruang, hingga menghitung matematikanya, lalu sekarang scientific extra. Scientific extra bisa dilarikan ke fisika, kimia, biologi, kedokteran, teknologi kesehatan. Nah, domain atau kontennya saya buat data. Kalau di SMA ukuran penyebaran data, kalau di SMP ukuran pemusatan data. Apa bedanya? Kalau ukuran pemusatan data min, median, modus. Kalau di penyebaran data adalah jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ini sebagai contoh. Terkait dengan tugas ini dan termasuk nanti di dalam pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu akan membuat stimulus. Ada judul. Sudah 4 kali saya mengulang. Nanti kalau masih ada yang bikin tugas nggak ada judulnya, ditegur Bapak Ibu panitia, suruh ngasih judul. Lalu dibuat gambar yang terkait dengan itu. Balap mobil ya, gambarnya mobil, jangan sepeda motor. Apalagi gambar kuda. Nah, lanjut, nanti Bapak Ibu membuat cerita tentang balap mobil. Ada 6 mobil warna hitam, silver, merah, kuning, hijau. Lalu didata jarak yang ditempuh oleh masing-masing mobil 160 km. Waktu yang ditempuh adalah seperti ini. Kecepatannya dikosongi. Nanti ini akan jadi pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaannya ada 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang satu dulu. Pertanyaan 1 apa? PG kompleks. Berdasar data pada tabel di atas, pernyataan berikut yang paling tepat adalah, ini yang guru SD pusing nggak apa-apa, nggak usah dibaca, nanti saya bukakan soal yang SD, mudah-mudahan masih ketemu nanti SD. Jangkauan data waktu adalah 9. Nah, guru SMA tahu ini jangkauan, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kalau benar dicentang, kalau salah tidak dicentang. Nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 salah. Yang dicentang adalah yang pertama, ketiga, dan keempat. Dengan rumus yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Pertanyaan 2, PG kompleks lagi. Tapi sudah L3, reasoning. Di sini sudah melibatkan rumus V sama dengan S per T. Bapak Ibu nanti ketika mendapatkan soal tentang ini, kalau yang membuat soal guru matematika, rumus ini ditampilkan. Tapi kalau ini yang membuat soal nanti AKM kelas guru fisika, rumus V sama dengan S per T jangan ditampilkan. Karena pada waktu pelajaran fisika, V sama dengan S per T, anak-anak memang itulah kompetensi yang mau diukur. Nah, tapi kalau untuk guru matematika yang buat soal karena mau menanyakan rata-rata, jangkauan, dan seterusnya, maka rumus ini dibantu. Yang ditanyakan kan dalam hal ini nanti berdasarkan data kecepatan. Maka yang dilakukan siswa, saya naik lagi tim stimulus, siswa harus menghitung kecepatan kolom ini dengan rumus yang diberikan S per T. Di mana T-nya harus diubah dulu menjadi jam. Maka ini soalnya sudah semakin hot atau L3. Setelah data kecepatan ketemu, maka yang harusnya guru matematika SMA cepat sekali mikirnya, jangkauannya akan ketahuan. Nanti yang tertinggi dikurangi terendah. Min berarti rata-rata dari 6 mobil tadi kecepatannya. Simpangan rata-rata dengan rumusnya seper N sigma mutlak dari X I min per dikurangi X. Ragam seper N sigma X I min X bar dalam kurung kuadrat. Simpangan baku akar dari ragam. Inilah pelajaran numerasi yang di SMA, yaitu ukuran penyebaran data. Khusus ukuran pemusatan data yaitu min, median, modus itu ada di SMP, tapi tolong di SMA juga keluarkan soal itu. Karena siapa tahu nanti di sana masih dimunculkan, maka jangan ditinggalkan yang min, median, modus di SMA. Sedangkan yang di SMP min, median, modus saja,
mungkin hanya ditambah jangkauan untuk SMP. Lanjut, soal ketiga berupa uraian. Di sini siswa, apakah kesimpulan panitia tersebut benar? Nanti kalau siswa menjawab benar, alasannya apa? Kalau salah, jawabannya apa? Misalnya ini salah karena simpangan rata-ratanya menurun. Nah, nanti di aplikasi siap ketika mereka mengikuti AKM nasional, maka siswa harus menulis berupa kalimat seperti ini. Saya sudah memberikan 4 contoh tentang masing-masing konteks, yaitu mulai dari personal, sosbud, scientific, intra, dan ekstra. Ini ekstra yang lain, jadi 2 kali scientific ekstra. Kalau tadi fisika, ini biologi yang dikeluarkan di barisan geometri SMA. Tentang virus, nanti misalnya membelah diri jadi 2 kali lipat, jadilah dia barisan geometri. Pertanyaannya ada 3. Terakhir, contoh terakhir ini misalnya guru agama, tapi ini di sini nggak ada guru agama. Tapi kalau guru matematika mengeluarkan ini tentang sosbud pelajaran agama nggak apa-apa. Dimana di sini adalah membahas tentang rasio. Pak Suto meninggal. Nah, kalau meninggal saya bingung gambarnya apa. Kalau saya buat gambar kuburan, nggak tahu kalau Bapak Ibu nanti kalau misalnya temanya atau judulnya tentang orang meninggal ya gambarnya apa. Kalau ini saya buat kuburan. Pak Suto meninggal, nanti yang ditinggal adalah misalnya langsung nomor 1, ahli warisnya adalah ibu, istri, 1 anak laki-laki bernama Noyo, yang perempuan bernama Siti. Pak Suto mendapat warisan ibunya Pak Suto, ibu kandungnya yang ditinggal itu mendapat 1/6 bagian. Istri Pak Suto mendapatkan 1/8 bagian. Sisanya untuk Noyo dan Siti dengan perbandingan 2:1. Ini akurat. Saya tanya guru agama seperti ini pembagian warisan. Selama ini guru matematika tidak paham ini berapa bagiannya. Guru agama paham pembagiannya tapi nggak bisa ngitungnya. Sehingga korbannya anak-anak kita nggak ada yang paham sama sekali tentang bab ini. Saya sudah mengetes anak-anak yang lulus SMA, gimana ngitung waris? Nggak ada yang bisa. Saya nggak tahu ini salah siapa, karena numerasi hanya dilakukan oleh guru matematika saja selama ini. Yang ngajarin ngitung dari SD adalah guru matematika, tapi kalau sekarang guru kelas sekarang. Yang ngajarin dikasih hanya guru bahasa Indonesia. Guru matematika pun malas, paling-paling soalnya singkat, persamaan garis lurus gitu aja. Integral sekian, limit sekian, anak bisa nggarap tapi nggak tahu untuk apa di dalam kehidupan sehari-hari. Beda dengan AKM ini. Saya tiap tahun nulis AKM, nulis UNAS, termasuk USBN Jawa Timur, kemudian AKM terakhir, AKM ini yang paling bagus. Sehingga memang tahu aplikasinya apa. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, strategi saya agar bisa membuat satu stimulus dipecah menjadi 3 pertanyaan. Di sini saya mainkan jumlah ahli warisnya. Kalau tadi yang ditinggal adalah 1 anak laki-laki dan perempuan, di sini anak laki-lakinya 1, anak perempuannya ganti 2, Susi dan Santi. Nanti Bapak Ibu guru bisa memainkan soal itu menjadi 3. Lalu ini tak kemas dalam bentuk PG kompleks. Lalu nomor 3, tetap 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, tapi jumlah warisannya yang saya ganti. Tadi 48 juta, sekarang 72 juta. Nanti dibuatlah PG kompleks seperti ini. Bapak saya tengok, ini mudah-mudahan yang milik SD. Apakah kelihatan Bapak Ibu ini ada soal bilangan ini? Kelihatan. Panelis mungkin bisa membantu menjawab saya. Kelihatan, Pak. Oke. Kasihan Kasihan yang guru lagi. SD tadi. Ya. Kasihan guru SD tadi kan soal SMA, Pak. Iya. Guru SD-nya itu Tadi Bu SMA Aminah itu. Oh. Mungkin mumet. Nah, sekarang nggak mumet guru SD-nya. Nah, seperti ini. Yang keluar bilangan itu ada pecahan, bisa bilangan bulat. Nah, ini kebetulan yang pecahan satuan sederhana. Guru SMA mungkin nggak mumet ya kalau lihat SD, apalagi lihat buahnya tinggal makan ya. Contoh yang SD, buah-buahan, bikin stimulus judulnya buah-buahan, lalu
apa namanya ini? Gambar, ada gambar. Hari Minggu Rena pergi ke pasar bersama ibunya. Di sana mereka membeli beberapa buah-buahan. Tolong Bapak Ibu yang SD kalau membuat stimulus jangan seperti SMA, mumet nanti ya. Yang SD sederhana seperti ini, ya, stimulusnya sedikit kan gitu. SMP sedengan, SMA panjang kan gitu. Itu tergantung masing-masing jenjang. Kalau SMA nggak boleh seperti ini, SMA nggak boleh ringkas seperti ini, singkat kayak gini. Nah, dari situ berdasar wacana di atas ada 3 pertanyaan ya. Saya lihatkan dulu 1, 2, 3. PG kompleknya selalu ada. PG komplek. Kembali ke nomor 1. Menjodohkan. Berdasar wacana di atas, pasangkan pernyataan dan bilangan pecahan berikut. Ibu mengambil 1 dari seluruh buah jeruk yang ada. Berarti dihubungkan 1 di antara 2, setengah. Apel, ngambil 1 berarti 1 per berapa tadi? 1/3 dihubungkan. Insya Allah guru SD paham, SMA juga paham ini meskipun enggak jenjangnya. Lalu nomor 2, ibu meletakkan semua buah jeruk dan apel di dalam 1 piring. Ini sudah mulai L2. Buah tersebut disuguhkan kepada paman yang baru datang dari kota. Setelah paman pulang, sisa buah di piring tinggal 2 jeruk dan 2 apel. Berarti kan anak itu akan menghitung berapa yang dimakan oleh paman. Nah, buah yang diambil paman adalah sekian bagian, maka dihitunglah. Karena ini PG, maka jawabnya 1 saja. SD kelas 4, 5, 6 itu sudah 4 option. SMP juga 4 option, SMA yang 5. Lalu, PG kompleks seperti tadi. Nah, ini salah satu contoh yang boleh 3. Ini 3 pernyataan. Kalau 3 pernyataan, nggak boleh 1 pernyataan dan semua pernyataan benar, maka yang benar Bapak Ibu membuat 2. Entah yang mana di antara 3 ini. Lalu contoh kedua, aljabar. Semakin saya perjelas, tugas Bapak Ibu nanti membuat, kalau nggak salah, nanti kalau salah tolong diklarifikasi Bapak Panitia, 2 stimulus. Di mana masing-masing stimulus itu berbeda konten. Kalau satunya aljabar, satunya data, oke. Aljabar sama geometri, oke. Bilangan sama aljabar, oke. Harus 2 stimulus yang berbeda konten. Selain berbeda konten, harus berbeda konteks. Misalnya satunya tadi personal, satunya sosbud. Satunya scientific extra, satunya sosbud, boleh. Di mana scientific extra itu adalah contoh-contohnya seperti tadi di IPA, biologi, dan seterusnya. Kalau sosbud itu contoh-contohnya ya pelajaran IPS itu sebenarnya. Nah, contoh berikutnya ini pola gambar. Pola gambar atau objek. Dikasih judul, ayo menghias kelas. Ada gambarnya. Pada tahun ajaran baru, Bu Yani mengajak anak-anak menghias kelas. Kertasnya seperti ini. Rangkaiannya. Nah, nanti kan anak-anak akan menjawab rangkaiannya di mana. Rangkaian yang misalnya ke-7, ke-4, atau baris ke-4 akan ditanyakan di masing-masing pertanyaan. Setelah itu, setelah membuat stimulus, Bapak Ibu nanti membuat pertanyaan. Ada 3. 1, PG saja. Rangkaian 4 akan disusun. Manakah bentuk yang berada pada baris ke-5? Nanti ternyata jawabannya segitiga. Kemudian dibuat L2, lebih tinggi lagi. Ternyata Bu Yani menambahkan bentuk segi 5 pada baris ke-7. Kalau tadi kan cuma 6 baris setiap rangkaian. Sehingga anak semakin bernalar, lebih tinggi. Mulai ke L2 atau nanti ke L3. Lalu anak-anak diberikan PG kompleks seperti ini. Nah, di sini contoh yang saya temukan di sini Bapak Ibu, yang namanya PG kompleks itu bisa yang tadi kotak-kotak yang dicentang kirinya itu namanya multi answer. Yang ini PG kompleks, yang namanya PG kompleks benar salah. Jadi Bapak Ibu boleh milih. Mau yang PG kompleks multi answer, mau yang benar salah. Bisa juga iya tidak. Di mana PG kompleks yang penting aturannya
di sini kan ada 4 pernyataan. Kalau 4 pernyataan yang benar itu enggak 2, 3. Jangan 1. Entah sudah 10 kali saya ngomong, saya tekankan terus. Nanti masih ada yang bikin PG kompleknya 1 benar. Disuruh revisi nanti itu. Kemudian rangkaian ini soal urean, di mana di sini Esa menjawabnya berupa kalimat. Khusus SD saya kasih kolom ini bukunya Pak, karena SD enak kalau ada kolomnya. Kalau yang SMP sama SMA nggak kasih kolom seperti ini bukunya. Nah, bedanya. Geometri, tadi sudah konteks yang pertama bilangan, kedua aljabar, sekarang geometri, tentang bangun. Ini ada segitiga, ada lingkaran, dan seterusnya. Setiap stimulus ada 3 pertanyaan. Enak kalau membaca SD, enak ini kayaknya. Nah, ini contoh yang PG komplek benar salah lagi, benar salah. Ada 4 pernyataan yang benar 2 atau 3. Yang ketiga menggunakan menjodohkan. Oh ya, untuk panitia dan peserta, ibu peserta, aturan untuk membuat menjodohkan yang kiri harus lebih sedikit daripada yang kanan. Ini yang kiri ada 4, yang kanan ada 5, boleh. Yang kiri 4, yang kanan 6, boleh. Kiri 3, kanan 4, boleh. 3, 5, boleh. Yang nggak boleh apa? Sama nggak boleh. 4 nggak boleh, 5 nggak boleh. Apalagi yang kiri lebih banyak nggak boleh, Bapak Ibu. Misalnya yang kiri 4, yang kanan 3 nggak boleh. Nah, Bapak Ibu panitia nanti ketika mengoreksi seperti itu. Menjodohkan yang kiri harus lebih sedikit daripada yang kanan, sehingga nanti yang kanan ini ada pernyataan atau option yang tidak dihubungkan. Nggak punya pasangan, ini dihubungkan, yang satu ada yang kosong. Yang terakhir di SD tadi sudah sampai 3 konteks, ini yang keempat yaitu data. Kasih judul, kasih gambar. Buah-buahan banyak macamnya, apel dan seterusnya. Kemudian dengan informasi ini, di Rizky bertanya teman-temannya, yang suka pisang ternyata datanya seperti ini. Kalau SD bisa berupa gambar, bisa berupa turus. Kalau SMA sudah mulai menggunakan tabel. Bisa tabel frekuensinya itu bisa tabel data tunggal, bisa data berkelompok. Nah, kalau SD seperti ini, bisa turus. Artinya yang suka pisang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, kan gitu. Nah, ini terkait dengan data. Pertanyaannya ada 3. Berapa teman yang ditanya oleh Rizky? Maka jawabannya adalah mereka akan anak-anak menghitung semua yang ditanya ini. Ini 8, ini 10, dan seterusnya dijumlah, itulah jawaban nomor 1. Nomor 2, PG komplek benar salah lagi. Bapak Ibu peserta, kalau nggak suka benar salah, dibuat kotak di kiri-kiri ini juga boleh, yang akan dicentang namanya multi answer. Terakhir adalah menjodohkan. Baik, saya akan tayangkan sekilas layout buku, khusus yang SD belum tercetak, tapi sudah 90%. Jadi ini masih proses telaah saya. Karena tadi saya bilang saya dalam waktu 3 bulan harus membuat 12 buku. Satu buku sekitar 120 soal, berarti saya membuat soal kemarin 360-an. Jadi Bapak Ibu guru di sini kalau disuruh membuat soal cuma 3 atau 6 jangan mengeluh. Saya membuat 120 soal, bahkan 360 soal nggak ngeluh. Nah, di sini bilangan ada nomor 1, 2, 3. Kemudian ganti stimulus yang kedua. Bilangan cacah ada kalori kue, nanti pertanyaannya 4, 5, 6. Di mana setiap soal usahakan ada PG komplek. Lalu masuk stimulus 3. Les menari. Kemarin katanya Bu Kasimiana ada yang mulai bertanya-tanya bukunya kayak apa. Nah, ada buku siswa dan ada buku guru. Ada yang protes, kenapa nggak digabung buku siswa dan gurunya?
kalau saya buat buku siswa dan buku gurunya menjawabnya digabung, saya juga diprotes. Harusnya jangan digabung, nanti siswa malah nggak mikir. Nah, akhirnya saya ambil yang tengah bahwa buku siswa dan guru itu terpisah. Nah, buku yang nanti disampaikan oleh Bu Kasmiana adalah yang buku siswa. Nanti urusan buku guru silahkan nanti juga bisa berhubungan dengan Bu Kasmiana atau gimana nanti. Nah, ini ada les menari, ada 3 pertanyaan, 7, 8, 9, ada PG kompleknya. Ada 3 stimulus. Stimulus 4, operasi hitung, daftar menu aneka mie resto. Ada judul, ada gambar, ada 3 pertanyaan. Di mana pertanyaannya ada PG komplek, ada PG, dan ini uraian. Stimulus 5, tempat umum, ada 3 pertanyaan. Saya percepat sehingga sampai nomor 30. Oh sorry, sampai nomor 27 dulu, sampai 27. Ada apa di nomor 27? Ketika soal ini sampai nomor 27 berarti sudah ada 9 stimulus. Berarti 9 kali 3, 27 pertanyaan. Nah, 3 soal terakhir di domain ini, kan masih domain bilangan, itu soal tunggal. Nah, saya beri contoh 3 soal tunggal, yaitu nomor 28. Jadi ada 1 stimulus, soalnya cuma 1. Ini kebetulan pilihan ganda saja. Lalu sudah ganti soal tunggal 2. Soal tunggal itu cuma 1 soal, nomor 29. 1 stimulus, 1 soal. Lalu nomor 30, itu juga soal tunggal. Ada 1 stimulus lagi, ada 1 pertanyaan saja. Setelah 30 soal, ganti domain yang kedua namanya aljabar. Aljabar, kalau tadi bilangan, sekarang aljabar. Dengan yang sama ada 30 soal aljabar. Ini aljabar yang tadi tak tampilkan di contoh ya. Stimulus 2 nomor rumah, ada 3 pertanyaan sampai nomor 6. Lalu stimulus 3 formasi tari dan seterusnya, ada 30 soal aljabar. Lalu yang ketiga adalah geometri, nggak saya buka. Ada 30 pertanyaan, di mana 3 pertanyaan terakhir adalah soal tunggal bab akhir. Ya, biar nggak penasaran yang SMP, saya bukakan yang SMP. SMP sudah tercetak. Semuanya sudah tercetak ribuan eksemplar. Nah, kebetulan ini mungkin Bu Kasmiana tahu, Pak Wartan tahu, saat ini saya dan buku saya ini wanted ya, jadi DPO. Orang Bandung itu malam-malam ke rumah saya, orang Gresik, orang Jogja, orang Tuban, nyari saya semua hujan-hujan itu. Termasuk lembaga-lembaga tryout mulai dari EduBrand, Rasidu, Gama Eksakta, dan sebagainya. Nah, ternyata salah satunya yang kemudian agak serius, akhirnya Rasidu. Saya buatkan soal Rasidu. Nanti mungkin Bapak Ibu yang di sini entah pengawas, entah kepala sekolah, kalau ingin yang soal saya ditampilkan itu adalah Rasidu di soal tryout-nya. Karena soalnya saya buat tidak jauh atau tidak menyesatkan dari AKM, karena banyak soal yang ternyata saya lihat menyesatkan, maka saya timbul bagaimana saya meluruskan ini. Nah, ini buku SMA, penulisnya saya bersama teman-teman Pusmenjar. Bentar, ini kok belum jelas. Ini sudah ber-ISBN, semuanya nanti ber-ISBN, cuma yang SD masih dalam proses. Nah, nanti daftar isinya seperti ini bukunya. Ada bilangan, ada aljabar, geometri data. Ada sekilas AKM numerasi SMP. Nanti yang SD juga sekilas AKM SD, SMA juga gitu, SMA, SMK. Lalu halaman 5-nya yang ini adalah sekilas AKM. Bapak Ibu guru nggak usah nyari di internet. Di buku Bapak Ibu sudah ada definisi AKM, definisi literasi membaca, definisi numerasi. Kemudian kontennya tadi nggak perlu nyari lagi, ada 4 bilangan, aljabar, geometri, dan data. Nanti di masing-masing jenjang berbeda, misalnya aljabarnya di SMA tadi adalah persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat. Nah, itu ada di SMA, SMP nggak ada fungsi kuadrat, apalagi di SD. Kalau SMP misalnya
rasio, persentase, dan lain sebagainya. Data, peluang, dan statistik. Kemudian proses kognitif yaitu L-level, L1, L2, L3, knowing, lying, reasoning. Konteksnya ada 4, Bapak Ibu nggak usah nyari lagi, kalau lupa ada di buku ini. Jenis soal ada tunggal, ada grup. Bentuk soalnya ada 5 PG. Nah, SMP tadi ini, buku SMP ada sampai D. Jawaban benar harus 1, karena PG. PG kompleks pernyataannya minimal 3. Kemudian diberi centang, atau pada benar salah diberi centang di benar salah. Jawabannya benar lebih dari 1. PG kompleks. Menjodohkan terdiri atas 2 lajur, di mana tadi sudah kita sepakati lajur kiri harus lebih sedikit daripada kanan. Isian singkat, uraian. Nah, kemudian isi bukunya bagaimana tentang bilangan. Suhu di musim dingin. Ini sebenarnya file saya itu berwarna, tapi karena untuk menekan harga jadi hitam putih ini. Aslinya warna. Dari cerita stimulus ini akan ada pertanyaan 1, 2. Nah, ini PG kompleks, PG kompleks. Di sini PG kompleksnya namanya multi answer 4 pernyataan. Berarti yang benar nanti kalau nggak 2, 3. Di sini nomor 2 adalah benar salah. Nanti 2 atau 3 yang benar. Kemudian yang ketiga pilihan ganda. Setelah itu masuk stimulus 2. Stimulus 2 akan ada 3 pertanyaan lagi sampai nomor 6. Setelah nomor 6, stimulus 3. Akan ada 3 pertanyaan lagi sampai nomor 9. Seperti SD tadi, setelah pada nomor 27, saya percepat di nomor 27. Nah, ini kan stimulus 9, berarti nomor 25, 26, 27, yaitu kebun Pak Husen, kebun cabai 25, 26, 27. Maka soal berikutnya 3 terakhir adalah soal tunggal. Soal tunggal pertama nomor 28, soal tunggal kedua nomor 29, dan terakhir soal tunggal 3 yaitu nomor 30. Setelah 30 soal kita ganti domain atau ganti konten yaitu aljabar. Dan seterusnya sampai data. Biar adil, saya tayangkan yang SMA. Ini kok ketutupan, mau saya buka yang SMA layoutnya, ini kan SD. Nah, ini SMA. Saya perbesar. Hanya sekilas, nanti Bapak Ibu yang belum menerima buku paling nggak sudah punya gambaran bukunya. Penulisnya adalah para penulis-penulis AKM. Saya Pak Rosili Bukomida. Mungkin di sini ada Bukomida, apa yang temannya Bukomida kemarin. Setelah ini sama, ada daftar isi yaitu bilangan aljabar geometri pengukuran. Lalu setiap buku di halaman depan ada definisi AKM, literasi, numerasi, dan info konten, konteks, dan lain sebagainya. Setelah itu langsung soalnya. Ini contohnya bilangan di SMA yang keluar misalnya bilangan negatif, kapal tenggelam. Kalau permukaan laut adalah 0, maka di bawah permukaan laut nanti negatif. Nah, negatif. Kemudian yang setelah nomor 3 kan ganti stimulus, lomba kelereng. Lomba kelereng nanti ada 3 pertanyaan lagi, 4, 5, 6. Oh, ini panjang sekali, ini anunya apa? Stimulusnya. Jadi Bapak Ibu kalau SMA lebih kompleks bacaannya. Jadi Bapak Ibu dengan AKM ini ada perubahan siswa, biasanya kalau UNAS itu mengerjakan, kalau panjang dilewati ya, soal yang panjang dilewati dulu. Kalau AKM, kalau panjang dilewati nggak jadi nggarap AKM, Bu. Bapak Ibu, dilewati ya nggak jadi AKM, semua soalnya panjang. Nah, ada 4, 5, 6. Setelah itu ganti stimulus, yaitu stimulus yang ketiga, pengusaha laundry. Ada judul, ada cerita, ada gambar, nanti Bapak Ibu tugasnya ini, kemudian membuat soal 7, 8, 10, ada 3 soal, PG kompleks, PG, dan PG kompleks lagi ya. 2 PG kompleks nggak apa-apa. 1 atau 2. Dan seterusnya sampai akhir tentang data. Ada 120 soal.
Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya. Memang di sela-sela waktu ini, mungkin Pak Wartam dan Bu Kasmiana tahu, saya hampir tiap hari, Sabtu Minggu pun juga dicari orang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini mendapatkan ilmu dan setelah ini benar-benar tahu dan bisa membuat soal AKM, sehingga anak-anak didik kita nanti kelak kalau sudah bermasyarakat, mereka sudah siap hidup asarannya. Disuruh jadi panitia, membuat jadwal Liga Inggris, gampang sekali. Tinggal misalnya Liga Inggris 20 tim, 20 kali 19, 380 pertandingan. Berarti membayar wasit 380 kali, penjaga garis 380 kali 2. Jika setiap pertandingan diperlukan 5 bola, maka 380 kali 5 bola. Siapa tahu anak kita, didik kita nanti menjadi kiai. Kemudian di bagian disuruh ngitungkan warisannya bagaimana, siap, nggak ada masalah. Siapa tahu anak kita nanti ada yang menjadi koki, permainan rasio juga nggak ada masalah. Siapa tahu anak didik kita jadi kontraktor atau pengusaha-pengusaha itu nggak ada masalah. Siapa tahu anak didik kita nanti jadi dokter bab virus bahwa E. coli, bakteri coli, perkembangannya seperti apa, juga sudah siap. Demikian Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu wanita panelis paparan saya. Saya nggak tahu selanjutnya ini apakah ada sesi tanya jawab atau sudah cukup. Untuk paparan sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Malik MPD atas paparan materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya ini ada tanya jawab dulu Bapak. Karena waktu, ini kita mulai dibahas dari yang set dulu. Yang pertama yang kami catat ada dari Bapak Adli, tadi minta tampilan presentasi Pak Malik diperbesar sudah. Kemudian masih dari Pak Adli minta agar pertemuan ini direkam kemudian diupload, sudah, ini sedang masih proses direkam nanti diupload. Kemudian dari Ibu Rina Yuliana minta file dari presentasi Pak Malik ini. Nanti ini ditangani oleh sekretaris ya Ibu Rina, nanti kalau siap nanti di-share. Kemudian dari Ibu Eni Nuryati komentarnya masih ini. Itu dulu yang dari chat. Kemudian yang raise hand ini Bu Bel. Ada 3 orang, Bu Sugiyartini, Bu Irma Pujiati, dan Bu Wida. Bu Irma, silakan Bu. Terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Walaupun rasa salam kenal Pak. Saya Bu Irma, suaranya bisa diperbesar. Halo ya. Halo, sudah terdengar ya? Bagus. Sudah jelas, Bu. Oh ya. Mohon maaf ini karena sekolahan kami di kaki Gunung Slamet sehingga kadang sinyal internetnya kurang bagus begitu. Ini sesi tanya jawab ya? Oh iya, iya. Ibu. Nggih, Pak Abdul Malik, mohon maaf ini tadi yang diterangkan untuk soal 1 ternyata saya setelah melihat bagi saya bukan L1. Berarti apakah saya juga sebagai guru juga
ya belum menguasai namanya Pak. Iya, seperti itu. Sehingga saya tadi saja, aduh, ini bagus, tapi saya merasa mampu nggak membuat soal seperti itu. Gitu. Sehingga mohon petunjuknya, apalagi ini untuk contoh-contoh buku belum kami miliki, Pak. Hanya saya dapat dari internet saja. Nah, ini mohon tunjuk motivasi agar kami bisa nantinya mencoba menyusun soal, Pak. Seperti itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Malik. Ya. Ya, Bapak Ibu, selama ini saya mengisi materi sudah di 20 tempatan, nanti rencananya dalam waktu 2 bulan ini hampir di 40 tempat, Bapak Ibu. Jadi memang pengalaman pertama rata-rata kesulitan. Ini jangankan siswanya, gurunya aja kesulitan nanti. Ada cerita panjang. Apalagi guru matematika kalau buat soal itu pendek-pendek. Jadi kena panjang begini bingung buat soalnya. Terus jawabnya. Nah, saya punya pengalaman Ibu. Saya itu di tahun 2005 penulis buku dan saya membuat buku itu sudah kontekstual karena dulu saya kedua program CTL. Saya membuat buku itu sudah kontekstual, bagus menurut dosen-dosen. Tapi buku saya nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena guru itu suka yang konvensional, seperti kata Pak Fatur tadi. Guru nggak mau males capek. Maunya buku yang ada, yang langsung ada rumus, contoh soal, latihan. Buku apa namanya? Dipakai apa dalam kehidupan sehari-hari, matematika nggak penting itu bagi guru-guru, termasuk ketika membuat soal ulangan. Nah, hanya masalah kebiasaan Ibu tadi, soal nanti L1 itu dilihat dari teks, kalau bisa ketahuan dengan cepat itu namanya L1 Ibu. Nah, sekarang strateginya membuat soal bagaimana? Seperti saya sehari itu bikin 15-30 soal gampang sekali. Makanya bikin soal satu hari 15-30 gampang sekali. Ini caranya Bapak Ibu. Ini yang pertama, ini di luar konteks ya. Saya pertama adalah tidak mau menerima struktural. Saya nggak mau jadi waka atau jadi kepala sekolah. Nah, saya khusus guru. Makanya kemarin saya dengan Pusmeja, bikin soal itu gampang sekali. Banyak mungkin temannya Bu Kasmiana yang migrain, bahkan ada yang vertigo kepalanya, akhirnya menyerah. Bener ini, padahal mereka penulis. Ibu di sini bukan penulis saja mumet ya, nggak apa-apa, mereka saja penulis mumet. Ada yang nggak selesai karena mereka pada waktu itu adalah pejabat sehingga mereka harus ngurusi PPDB dan lain sebagainya sehingga mereka repot. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu, cara saya adalah ketik di Google ketika saya rencana membahas misalnya fisika. Saya tulis di Google aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari. Enter Ibu, nanti akan muncul ide. Ketika membuat soal saintifik ekstra. Misalnya sesuatu tentang roti kan ada rasio adonan berapa. Maka saya ketik di dalam soal saya, di dalam Google saya itu adalah komposisi roti roti tawar. Kita enter, nanti akan muncul di thread Bapak Ibu. Nah, kalimat-kalimat itu kadang kita tinggal copy paste, nggak usah ngarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap kali saya itu jalan atau setiap kali kemana saja itu sudah bisa jadi soal. Kemarin itu nongkrong di Sosro di logo jembatan di mana jembatan baru di Bojonegoro. Saya hobi sepak bola, Ibu. Saya hobi ngeband. Ini ada mic, rasanya pengen lihat. Di sana ada live musik biasanya. Di Sosro di logo itu ada live musik misalnya. Saya nongkrong jam 8 sampai jam 11 nyanyi di situ. Maka di situ bisa jadi pertanyaan, saya foto jembatannya sama pengunjungnya. Jika Pak Malik nongkrong dari jam 8 sampai jam 11, maka berapa persen Pak Malik itu nongkrong dalam sehari?
kan diperoleh 3/24 jam, berarti 1/8, ketemu 12,5% loh, sudah jadi soal Ibu. Misalnya ini acara kita lagi tatap muka, ini sayangnya daring ya, tatap muka, pasti ada konsumsi di meja kita, ada jajan lemper, ada donat kan gitu kan, lemper 1.000, donat 1.500, kemudian aqua gelasnya anggap aja 1.000, maka kalau pesertanya ada 30 orang, berarti berapa biaya untuk beli snack atau konsumsi ini ya. Itu sudah jadi soal, Ibu. Misalnya mau mencari data, soal data di sini lagi peserta, berapa persen ini yang laki-laki dan perempuan, sudah bisa jadi soal. Nah, makanya memang kadang-kadang kalau saya di tempat kerja saya, orang melihat muka saya katanya melihat soal katanya. Sekarang tambah lagi soal AKM, lihat muka saya katanya soal AKM. Ya, ini biasanya kalau ngisi materi tatap muka biasanya pakai stand up comedy. Kalau di sini saya mau ngelucu nggak ada yang ketawa, semuanya di muka sama panitia sama host. Ya, seperti itu Ibu, nanti sering di Google ketik entry. Kemudian ada beberapa contoh file nanti panitia yang akan men-share ya, Pak Fartom atau Pak Darmanto. Kemarin sudah tak kasih contoh soal SD sebanyak 12 soal, masing-masing stimulus kan 3, lalu yang SMP SMA kurang lebih yang di pertama kali ditampilkan itu boleh di-share kalau saya. Nanti kalau perlu diperlukan yang PowerPoint ini saya kirimkan yang PowerPoint-nya. Yang paling penting contoh soal sudah kita kirimkan ke Pak Wartan, contoh SD dan contoh yang tentang roti tawar dan sebagainya, ada 2 file Pak Wartan nanti. Tugasnya kemarin sudah tak kirimi. Itu boleh dikasihkan kepada peserta. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Pak Sudar. Ya, bagaimana? Ngecek pertanyaannya di chat saja coba. Iya. Sambil menunggu Bu Linda, ini ada pertanyaan. Ini langsung kepada Pak Abdul Malik. Yang pertama tentang untuk AKM, apakah sudah ada payung hukumnya Pak? Pelaksanaan AKM 2021 itu. Yang pertama. Yang kedua, ditanyakan lagi indikator indikator soalnya mungkin yang dimaksud, indikatornya itu seperti UN kan biasa di-share umum ke kita. Untuk AKM ini indikatornya bagaimana? Kemudian yang ketiga, apakah soal UN tetapi ketika ditambah dengan stimulus itu juga masuk soal AKM? Begitu Pak, dengan pertanyaan. Ya. Pertama saya satu-satu Pak Darmanto, nanti kalau lupa diingatkan yang nomor 3 ya. Oh ya, payung hukum dulu Pak. Kalau sebenarnya kalau tanya ini malah nanti seharusnya jawabnya ke siapa, kepala dinas ya Pak ya. Oh iya. Atau Pak enggak, ini hanya guyonan. Kepala dinas sama siapa namanya satunya tadi, Ketua Matematika Nusantara. Oke, saya bantu jawab meskipun saya bukan pejabat, saya jawab. Karena mereka kadang-kadang nggak bisa jawab juga malah. Bapak Ibu guru di sini pasti bingung tentang AKM, pelaksananya bagaimana. Karena guru-guru nanya kepala sekolahnya juga bingung. Kepala sekolah nanya pengawas, pengawasnya juga bingung, dan seterusnya kepala desanya bingung. Kadang-kadang mereka ambil file sembarang aja, kadang ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, sekarang contoh aja payung hukum ataupun indikator. Bapak Ibu guru masih ingat UNAS? Ketika UNAS, mungkin Pak Darmanto juga boleh jawab. Kapan keluarnya pos UNAS biasanya? Bulan apa? Dan beberapa saat sebelum UN. Ya, kadang-kadang kan baru muncul Januari kan Pak? Iya. Nah, demikian juga AKM, apalagi ini barang baru. Nggak sembarangan mereka mengeluarkan payung hukum itu. Nah, karena siapa tahu ada perubahan-perubahan. Satu contoh kasus kemarin yang terjadi kecelakaan adalah KSN SMP. KSN SMP itu dilaksanakan 18 September. Tetapi ternyata karena ketidaksiapan, maka diundur menjadi 29 September. Saya karena pembina SD, SMP, SMA, Olimpiade. Kemudian, ketika dilaksanakan 29 September, itu 27 dilakukan simulasi. Ternyata ketika anak saya itu ikut simulasi gagal, nanti siang gagal, sore gagal.
besok tanggal 28 pagi gagal, siang gagal, sore gagal. Akhirnya anak saya siap-siap untuk pelaksanaan pelaksanaan KSN itu Olimpiade itu ya, tanggal 29. Ternyata tanggal 29 nggak siap. Nah, demikian juga kemungkinan pusmenjer juga harus hati-hati seperti ini, nggak berani sembarangan cepat. Nah, masalah bagi Bapak Ibu betul sekarang ditanyakan. Kalau pos UNAS itu tidak keluar saat ini, biasanya nggak terlalu bingung. Karena apa? Sudah punya pengalaman UNAS sebelumnya. Nah, sedangkan AKM bagaimana? Kan masih barang baru, maka pada pusing seperti Bapak Ibu guru di sini. Maka ini saya luar biasa, Cilacap ini salah satu yang memang gercep ya, gerak cepat. Meskipun nomor 20 sekian ya. Dan saya ini sudah nomor sekian ini kan. Ini sudah lumayan cepat. Artinya tidak mau ketinggalan. Nanti kalau nunggu Januari, Februari, gurunya belum siap, bagaimana menyiapkan anak? Nah, ini tentang payung hukum dan indikator. Cuma sekilas di internet yang sudah keluarkan itu sudah lumayan Pak Darmanta atau Bu yang bertanya tadi. Tadi kan ada 4, misalnya kontennya, aljabar dan sebagainya. Itu di sebagian itu sudah ada yang nyebar. Bahkan di beberapa teman saya itu men-share, misalnya ini ya, yang keluar di data adalah statistik dan peluang, di mana statistik terdiri dari, kalau yang SMA ini saya contohkan SMA, yang keluar ukuran penyebaran data. Yang SMP yang keluar adalah ukuran pemusatan data ditambah peluang sederhana. Nah, itu sekilas, belum sampai di indikator total yang di sana. Jujur saya tahu indikatornya, tapi nggak boleh menyebutkan di sini Bapak Ibu. Itu rahasianya. Saya sudah berjanji di Sungan Brukasmiana, itu adalah satu integritas kita. Kita sudah mengisi fakta integritas kita, tidak akan menyampaikan itu kalau tidak disampaikan oleh pusmenjar. Meskipun saya tahu soalnya AKM yang dikeluarkan, saya nggak akan menyampaikan. Yang saya sampaikan adalah contoh-contoh yang kira-kira tidak menyesatkan. Seperti itu. Jadi memang Brukasmiana ini sudah luar biasa, karena tahu sendiri teman ketika penulisan sehingga maunya mengundang saya seperti ini, biar tidak tersesat dengan mengundang yang lain-lain itu seperti itu. Meskipun sudah tahu jadwal saya padat ya, karena Brukasmiana teman ya, siapkan. Sebenarnya Brukasmiananya minta seminggu, saya tawar 1 hari. Brukasmiananya nawar 6 hari, saya tawar 2 hari, akhirnya ketemu 3 hari ini ceritanya. Seandainya tatap muka lebih seru sebenarnya. Yang ketiga tadi apa Pak Dar? Yang ketiga terkait tentang tipe soalnya Pak. Apa mirip-mirip dengan misalnya soal UN tetapi ditambah stimulus? Apa itu juga bisa dipakai contoh soal AKM? Jauh sekali Pak Darmanto, jauh sekali. Jadi dari stimulus nanti akan ada pertanyaan. Yang agak mirip adalah soal hotnya UNAS. Padahal soal hot UNAS itu sangat sedikit kemarin presentasinya. Bapak Ibu guru matematika, terutama yang SMP atau SMA, coba buka lagi soal UNAS. Pasti banyak soal yang tidak kontekstual, banyak sekali. Soal harus kontekstual semua, kemudian harus banyakin hotnya. Hot itu belum tentu kontekstual kemarin. Nah, padahal yang namanya KKM harus kontekstual. Banyak soal yang mencari persamaan garis singgung di titik. Integral sekian, limit sekian. Jadi nggak ada kontekstualnya sama sekali. Kalau Bapak Ibu guru mau cek atau berdasarkan UNAS, boleh untuk yang soal-soal kemarin hot kontekstual, di mana soalnya sangat sedikit sekali. Jadi sekarang hampir berubahnya total 95% Pak. Oke kan Pak? Ya, terima kasih Pak penjelasannya, semoga membantu. Ini pertanyaan dari Pak Adi tadi. Jadi pada prinsipnya payung hukum seperti UN biasa dikeluarkan menjelang pelaksanaan, tapi kita harus siap-siap dari sekarang. Kemudian indikator soal nanti akan disampaikan juga dari pusmenjar, walaupun sekarang Pak Malik sudah tahu, tetapi beliau tidak bersedia dan tidak terlanjur berjanji tidak akan memberitahu kepada kita semua. Kemudian pertanyaan ketiga tentang soal UN itu ternyata hanya sedikit sekali yang mirip dengan soal apa. Begitu mungkin.
Jadi sekali lagi ini untuk Bapak Ibu peserta, ini daftar hadirnya sedang disiapkan oleh Pak Wartan, sementara simpan dulu saja screenshot bukti mengikuti acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Abdul Malik yang sudah begitu jelas menyampaikan paparan materi dan menjawab pertanyaan kepada kita semua. Berikutnya acara akan disambung lagi nih oleh Bu Tinggal Bukasnana atau Pak Basit akan menyampaikan tentang kelanjutan dari pelatihan kita ini setelah pemaparan materi dari Pak Abdul Malik. Maaf selaku moderator apabila banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke saya dulu, Bu Belinda. Bapak mau saya tutup dulu nggih, Pak? Enggak, saya dulu nantinya dengan yang nutup. Oke. Masuk acara lain-lain ya sudah, Pak. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih pada Pak Abdul Malik telah menyampaikan materi, Pak Sutarmanto yang telah memfasilitasi sebagai moderator pada materi yang pertama ini. Tentunya banyak hal yang kita dapatkan sejak awal pembukaan sampai dengan siang hari ini. Tentunya banyak ilmu, banyak masukan yang nantinya bisa menjadi bahan referensi kita terkait dengan kegiatan AKM, bagian dari asesmen nasional. Kemudian teknis terkait dengan kegiatan diklat ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa untuk pretest memang semalam itu terkendala di server yang karena memang over traffic sehingga menyebabkan tidak bisa diakses atau ada yang sudah bisa mengakses pretest namun gagal di tengah jalan. Nah, ini masih diinventarisir oleh penyelenggara, akan dikomunikasikan dengan penyedia LMS yaitu Matematika Nusantara Pusat untuk segera diperbaiki. Nanti insya Allah setelah ada perbaikan server akan segera kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu peserta, bahwa kegiatan diklat kita ini tidak semuanya lewat video conference. Jadi monggo Bapak Ibu untuk bisa aktif juga membuka LMS. Di sana nanti sedang disiapkan untuk materi, termasuk materi hari ini. Insya Allah nanti akan diunggah melalui LMS. Kemudian terkait dengan penugasan juga nanti akan ditugaskan melalui LMS. Jadi apa-apa yang perlu dikerjakan oleh Bapak Ibu nanti semuanya akan dilampirkan di LMS, termasuk tugas dari Bapak Ibu yang nanti sudah selesai juga harus dikirimkan lewat LMS. Itu saja barangkali sebagai informasi. Kemudian hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait dengan kegiatan diklat, monggo Bapak Ibu untuk bisa aktif komunikasi dengan wali kelas. Termasuk barangkali kaitannya dengan presensi pada hari ini, jika memang masih ada kendala di pengisian presensi secara online, bisa silakan untuk japri kepada wali kelas sebagai bagian dari presensi secara manual. Itu saja dari saya, berharap nanti perjalanan diklat ini akan lancar sehingga nanti kita semuanya bisa bersama-sama mendapatkan hasil dari kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Belinda selaku host. Monggo Bu Belinda untuk ditutup jika memang sudah cukup. Terima kasih Pak Basit. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pemahari Bapak MPD yang sudah menyampaikan
materi mengenai pengenalan AKM. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan pencerahan dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku host mohon maaf apabila dalam bertugas banyak salah tutur kata. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.